Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pembelajaran tatap muka, ya, PTM yang sudah dilakukan uji coba di seluruh Indonesia, ya. Ada beberapa ribu sekolah yang dijadikan uji coba. Jadi PTM ini adalah sarana untuk anak kita jauh lebih pandai tentunya, ya. Kita pengen anak kita jauh lebih pinter karena selama pandemi ini kita mengalami gangguan belajar sehingga anak-anak kita tidak pernah ke sekolah. Sudah hampir 2 tahun mereka tidak pernah bersosialisasi dengan teman-temannya, mereka tidak bisa dibantu secara langsung oleh guru, mereka belajar tidak bisa diawasi secara langsung oleh guru, dan tentunya itu banyak sekali kelemahan yang terjadi yang membuat anak-anak kita terhambat pembelajarannya. Nah, dari Kemendikbud sudah melakukan uji coba di seluruh Indonesia untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dan hasilnya apa? Nanti akan saya bacakan, ya. Jadi PTM ini, pembelajaran tatap muka ini amat sangat penting. Tetapi meskipun penting, ya, kita harus sangat hati-hati untuk melakukannya. Jangan sampai karena kita tergesa-gesa melakukan PTM, akhirnya kita malah mendapatkan bencana berikutnya, yaitu gelombang ketiga COVID-19. Gelombang ketiga COVID-19 ini bisa aja jauh lebih buruk dibandingkan gelombang kedua yang sudah sangat buruk, yang membuat kita sering menangis kehilangan saudara-saudara kita setiap hari. Ya, sekarang Amerika yang sudah vaksinasinya jauh lebih baik daripada kita, sudah 52% sudah divaksin, tinggal 48% lagi, mereka menghadapi gelombang yang ketiga. Ya, tetapi karena sudah banyak yang divaksin, ya paling enggak vaksin yang pertama, itu angka kematiannya relatif menurun. Tetapi meskipun demikian, angka kematiannya masih paling tinggi dibandingkan dengan gelombang pertama dan kedua, bahkan bulan Juni, Juli, Agustus, September ini adalah yang tertinggi di Amerika angka kematiannya. Sehari hampir lebih dari 2.000 orang meninggal dunia. Ya, yang meninggal rata-rata memang belum vaksin dan memiliki komorbid, ya. Yang sudah vaksin di Amerika pun banyak yang menolak vaksin, ya, dan banyak sekali, dan angka yang meninggal cukup tinggi. Dan untuk yang sudah vaksin itu angka kematiannya jauh lebih menurun, angka masuk rumah sakitnya juga jauh lebih menurun, ya. Menurut data di Amerika, yang sudah vaksin itu kemungkinan masuk rumah sakitnya cuma 0,3%. Kalau belum divaksin itu 5%, ya. Jadi kalau 100 orang yang masuk rumah sakit kira-kira 5 orang. Tapi kalau sudah divaksin, dari 1.000 orang cuma 3 orang yang masuk rumah sakit. Kemudian yang meninggal dunia itu sekarang angka kematiannya sangat turun, ya. Dulu sampai 3%, ya. 100 orang yang meninggal 3 orang. Sekarang tinggal yang karena sudah banyak yang vaksin kebanyakan selamat, ya. Karena angka kematian setelah kita divaksin kalau terkena COVID itu tinggal 0,006 kalau di Amerika, ya. Jadi 0,006%. Artinya apa? Dari 100.000 orang itu yang meninggal cuma 6 orang kalau sudah divaksin. Jadi walaupun yang masuk rumah sakit ada, tapi yang meninggal sangat sedikit. Nah, kita lihat sekarang di Indonesia apa yang akan terjadi kalau kita tergesa-gesa melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Dari Kemendikbud pada tanggal 20 September kemarin merilis data bahwa setelah dilakukan uji coba PTM selama kurang lebih 2 bulan, itu ternyata muncul 1.296 klaster COVID di sekolah, ya. Jadi sekitar 3% terjadi klaster COVID baru, ya. Mereka ini akan menjadi sumber infeksi yang membawa virus ke masyarakat kalau kita tidak mencegahnya. Ini melibatkan 7.300 guru yang terinfeksi dan 15.400 murid, ya. Mereka terkena COVID-19 dan paling banyak di SMA, ya. SMA ini 4,54%. Kenapa? Ya karena mereka anak-anak remaja biasanya paling nggak taat dengan aturan karena mereka masih maunya sendiri. Nah, ini kalau kita nggak disiplin, kita nggak menerapkan prokes yang ketat, hasilnya apa? Hasilnya adalah anak-anak kita bukan tambah pintar, tapi anak-anak kita akan kehilangan orang tuanya. Karena apa? Karena kita bisa menghadapi bencana yang lebih besar, yaitu COVID-19 gelombang ketiga. Itu kalau kita tidak hati-hati dengan PTM dan terlalu tergesa-gesa memaksakan diri, ya. Nah, syaratnya apa kalau kita mau PTM atau kita mau hidup berdampingan dengan COVID-19? Ada 5 syarat minimal, ya. Nah, syarat yang
paling minimal ya, kalau kita pengen membuka sekolahan itu jangan rumah sakit kita harus relatif kosong dulu ya, sehingga nanti kalau ada yang tertular, ada yang perlu masuk rumah sakit bisa menampungnya. Ruang isolasi COVID harus ada, ICU juga harus tersedia. Nah itu syarat paling minimal yang nggak saya hitung ya, itu karena itu syarat secara umum ya. Yang syarat penting ya ada 5. Yang pertama itu vaksinasi. Vaksinasi di Indonesia ini saat ini yang sudah menerima 2 kali injeksi baru 45 juta orang dari 270 juta jiwa. Jadi kurang lebih baru 16% ya, masih sangat sedikit. 74% masih belum menerima vaksin 2 kali ya. Kemudian yang menerima 1 kali vaksin itu 1 kali dosis ya injeksi itu 80 juta orang ya, masih kurang 190 juta orang yang belum menerima vaksin. Mereka ini resiko kematiannya ketika terkena COVID tentu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang sudah vaksin. Nah ini yang akan menjadi bencana kalau kita tidak persiapkan vaksin dulu. Jadi baru 33% yang menerima 1 kali suntikan, 1 kali aja ya. Jadi yang 67% itu belum menerima suntikan sama sekali. Nah ini kalau kita tergesa-gesa membuka PTM, kita bukan tambah pinter tadi, tapi anak-anak kita akan kehilangan orang tua karena bencana COVID gelombang ketiga akan kita song-song ya. Kemudian yang kedua itu angka reproduksi virus ya. Angka reproduksi virus di Indonesia ini karena masyarakatnya relatif kurang disiplin ya, hanya bisa ditekan dengan PPKM. PPKM sudah hampir 3 bulan, mulai dari 8 Juli, sekarang sudah 24 September, dan nanti sampai 4 Oktober. Dengan PPKM baru angka penularannya di bawah 1. Artinya 1 orang COVID belum tentu menulari 1 orang yang lainnya. Lama-lama COVID akan menyusut, akhirnya habis. Ya, kalau angka penularannya 1, itu artinya COVID akan selalu ada, selalu sama jumlah pasiennya. Ya. Tapi ini sudah 0,98 dari data Kemenkes terbaru. Artinya apa? Artinya COVID akan habis nanti kalau kita PPKM terus. Tapi itu kan nggak memungkinkan ya. Kita perlu beraktivitas yang sekolah, kita perlu aktivitas ekonomi dan lain-lain. Tentu PPKM ada batas waktunya ya. Jadi dengan PPKM saja kita baru bisa menurunkan itu. Di tempat lain mungkin dengan disiplin prokes yang bagus mereka bisa menurunkan penularan COVID-19, tapi di Indonesia harus PPKM rupanya ya. Jadi angka reproduksi virus kalau nanti meningkat lagi ya kita nggak boleh PTM ya, kita harus menarik diri dulu, kita harus mempersiapkan diri lebih baik dulu ya. Kemudian yang ketiga, disiplin prokes ketat ya. Prokes ketat ini harus diajarkan mulai dari anak SD, TK, SD, SMP, serta SMA. Kalau mereka semua belum memiliki disiplin untuk prokes ya, para guru ini harus memperhatikan apakah murid-murid mereka sudah disiplin prokes apa belum. Kalau kedisiplinan mereka masih sangat rendah, sudahlah, lupakan pembelajaran tatap muka ya. Disiplin itu nomor 1 ya, prokes disiplin itu nomor 1. Kalau tidak ada itu lupakan, kita akan menghadapi bencana, bukan kita tambah pinter tapi kita akan menghadapi bencana yang lebih dahsyat. Kemudian yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan ini tentunya dari pemerintah, dari aparat ya, dari para guru dan lain sebagainya. Nah ini di Indonesia relatif longgar ya, pelanggaran di mana-mana dan nggak semuanya mendapatkan sanksi yang tepat ya. Sanksinya nggak perlu terlalu berat tapi harus tepat ya. Kemudian yang kelima itu adalah kebugaran individu. Orang Indonesia ini relatif kurang suka olahraga ya, makannya juga sembarangan. Jadi kalau kita nggak bugar ya, kita menghadapi COVID-19 gelombang ketiga, maka kita akan menghadapi lebih banyak air mata ya, kita akan mendapatkan lebih banyak air mata daripada mendapatkan hal-hal yang kita inginkan ya. Ini kebugaran ini wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Itu 5 syaratnya. Jadi vaksin harus bagus. Kalau vaksin belum bagus, kalau 80% penduduk paling tidak belum mendapatkan 1 kali suntikan, mohon Pak Nadiem ditahan dulu untuk PTM ya. PTM-nya nanti dulu lah ya. Kita harus mempersiapkan diri dulu, sedia payung dulu. Sebelum terbeli payungnya jangan berhujan-hujan, jangan keluar rumah dulu. Terus kemudian angka reproduksi virus harus tetap rendah seperti sekarang. Kemudian disiplin prokes ini harus diajarkan. Kalau mereka belum memiliki disiplin jangan dibuka.
kemudian pengawasan juga harus baik ya dari pemerintah, dari aparat maupun dari pihak-pihak terkait. Kemudian kebugaran individu juga harus diposting, harus ditingkatkan. Masyarakat Indonesia harus diajak olahraga ya, jangan takut berolahraga di outdoor ya. Kita harus memulai lagi olahraga karena itu satu-satunya cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya, yang bisa kita lakukan menghadapi pandemi saat ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat meskipun menghadapi pandemi, dan tetap berhati-hati. Kita boleh optimis, kita boleh berani, tapi kita tetap harus penuh perhitungan, dan kita harus mencegah tidak boleh ada lagi bencana yang ketiga, gelombang ketiga COVID. Anak-anak kita juga harus pinter, tapi kita harus mencegah tidak boleh ada gelombang ketiga COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.